Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan diskusi pada pagi hari ini. Dan untuk kedua kalinya tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, kami dari kelompok 7 pada kesempatan ini akan menyampaikan materi terkait dengan kajian hadis dalam studi Islam. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama atas nama Bulan Agustina, dan rekan saya atas nama Nurbaiti sebagai penyampai materi kedua. Sebelum kita melakukan diskusi pada pagi hari ini, alangkah baiknya marilah kita sama-sama membukanya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya marilah kita langsung saja ke materi pertama. Baiklah, di sini materi pertama yaitu tentang kajian hadis dalam studi Islam. Arti segi bahasa ilmu hadis terdiri dari dua kata, yaitu ilmu dan hadis. Secara sederhana, ilmu artinya pengetahuan, dan sedangkan hadis artinya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik dari perkataan, perbuatan maupun persetujuan. Sedangkan ilmu hadis secara istilah adalah ilmu yang membicarakan tentang keadaan atau sifat para perawi atau yang diriwayatkan. Ilmu hadis dibagi menjadi dua macam, yaitu ilmu hadis rawiyah dan ilmu hadis riyawah. Yang pertama, ilmu hadis riyawah. Menurut pendapat Dr. Anus Hubi As-Sahih, ialah ilmu yang mempelajari tentang perawitan, periwayatan secara teliti dan berhati-hati bagi segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun sifat, serta segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Pendiri ilmu hadis riwayat adalah Muhammad bin Syihab. Materi kedua yaitu tentang kedudukan hadis dalam studi Islam. Seluruh umat Islam telah menyatakan bahwa hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Hadis tersebut diposisikan sebagai posisi kedua setelah Al-Quran. Keharusan mengikuti umat Islam baik yang berupa perintah maupun larangannya, sama halnya dengan kewajiban mengikuti Al-Quran. Hal ini karena hadis merupakan mubayyin bagi Al-Quran, yang karenanya siapapun yang tidak bisa memahami Al-Quran tanpa memahami dan menguasai hadis. Begitu pula halnya dengan penggunaan hadis tanpa Al-Quran, karena Al-Quran merupakan dasar hukum pertama yang di dalamnya berisi garis besar syariat. Dengan demikian, antara hadis dengan Al-Quran memiliki kaitan yang erat, mengimani dan mengamalkan, tidak bisa terpisah atau berjalan dengan sendiri. Al-Quran itu menjadi sumber hukum yang pertama, dan Al-Hadis menjadi sebagaimana peraturan perundang-undangan setelah Al-Quran, sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Anus Yusuf Al-Qardawi, bahwa hadis adalah sumber hukum syara setelah Al-Quran. Al-Quran dan hadis merupakan sumber pokok ajaran Islam dan rujukan umat Islam dalam memahami syariat. Pada tahun 1958, salah seorang sarjana
Barat yang telah mengadakan penelitian dan penyelidikan ilmiah tentang Al-Quran mengatakan bahwa pokok-pokok ajaran Al-Quran begitu dinamis serta langgeng abadi, sehingga tidak ada di dunia ini suatu kitab suci yang lebih dari 12 abad sejarah, tetapi murni dalam teksnya. Keberlakuan memiliki sumber hukum yang dapat diterapkan pula dengan kenyataan bahwa Al-Quran hanya memberikan garis-garis besar dan petunjuk umum yang memerlukan penjelasan dan manusia lebih untuk dilaksanakan dalam kehidupan. Karena itu keabsahan hadis sebagai sumber kedua logika dapat diterima. Mungkin itu saja sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Nurbaiti. Kepadanya dipersilahkan. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh saudara Wulan Agustina. Nah, yang ketiga, fungsi hadis dalam studi Islam. Fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam juga dijelaskan dalam Al-Quran. Jika Al-Quran adalah sumber hukum Islam pertama, maka hadis merupakan sumber kedua setelah Al-Quran. Kedua terkait erat dan tidak dipisahkan satu sama lain. Hadis secara harfiah dapat diartikan sebagai perkataan, percakapan, atau perbuatan. Sedangkan secara terminologi, hadis didefinisikan sebagai catatan yang bersumber dengan pernyataan dari tingkah laku Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Secara garis besar, hadis mempunyai makna segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan lainnya dari Nabi Muhammad SAW dijadikan hukum syarat Islam. Selain Al-Quran, ada banyak sekali ulama-ulama ahlul hadis dinyatakan adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Ahmad, Imam Abu Daud, dan Imam Ibnu Majah. Yang keempat, ada studi hadis secara ilmiah. Dalam Islam, gerakan pembaharuan terjadi bukan karena disebabkan pertentangan antara kaum agama dan ilmu di dunia barat, melainkan karena adanya kesadaran para tokoh pembaharu akan keterbelakangan umat Islam di barat. Dalam hadis disebutkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus bagi umat ini di penghujung setiap 100 tahun yang memperbaharui agamanya. Nah, para ilmu memberikan komentar yang berbeda tentang pengertian modernisasi dalam Islam. Salah satunya Al-Kami yang mengatakan Al-Tadlil atau modernisasi adalah menghidupkan kembali pengalaman Alkitab dan Sunnah setelah lenyap dan melaksanakan apa yang dikehendaki keduanya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa modernisasi Islam berarti proses usaha pembaharuan dalam pemahaman dan pengalaman Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan tuntutan perkembangan kondisi masyarakat. Sains pemurnian adalah isinya dari sebagai kurafat, takhayul, tradisi, dan bid'ah yang bertentangan dengan Islam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, tolong dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datangnya dari pribadi kita sendiri.